Oke, halo, selamat malam ChatGPT. Gemini. Malam ini saya siap membantu Anda. Apa yang ingin Anda lakukan atau tanyakan? Oke, malam ini saya punya topik lumayan menarik karena pembahasannya tentang uang, gitu. Tapi ada UI UX-nya juga, gitu. Jadi gini, ada dua orang yang dia bikin konten akan tertipu. Jadi yang satu tuh dia udah mau ketipu tapi dia keburu ditarik dan dia tahu ternyata ini penipuan dan dia tahu yang dia kasih itu salah. Yang satunya lagi ketipu. Jadi ini masalah tentang penggunaan QRIS di aplikasi Livin Mandiri, karena saya juga pengguna Livin Mandiri gitu kan. Nah, jadi di videonya tuh ngejelasin bahwa di dua orang ini, dan emang pas saya cek gitu, jadi perlu diketahuin dulu, ini QRIS itu kan ada dua ya, ada QRIS bayar sama ada QRIS untuk ini QRIS bayar dan juga QRIS untuk transfer. Nah, orang-orang yang di sini, orang-orang yang mereka ya yang keliru ini tuh mereka kadang bingung gitu, ini tuh QRIS bayar yang mana ya, QRIS untuk transfer yang mana ya, maksudnya yang terima, untuk yang terima sama untuk yang bayar. Nah, tapi saya pun ngerti dari segi user, tuh mereka pasti kayak ya mungkin kalau transaksinya banyak jadi ya udah deh ini kirimin gitu kan, karena lagi hektik jadinya nggak ke cross check gitu. Nah, jadi permasalahannya ini dua user ini tuh mereka nggak tahu. Ya, itu masalah yang sering terjadi. Sebentar, sabar. Nah, jadi masalahnya tuh mereka nggak tahu ini tuh mereka pakai QRIS yang harusnya QRIS untuk terima bayaran, tapi mereka malah pakai QRIS untuk mereka melakukan transaksi. Jadi ketika mereka melakukan transaksi atau ngeliatin QRIS itu, mereka bakal langsung kepotong gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini, kalau yang saya cek ada beberapa ide. Pertanyaan bagus. Bentar, belum. Jadi, bagaimana cara membedakan? Sebentar, belum. Nah, jadi permasalahannya tuh ketika saya coba cek ada beberapa sih ide yang saya kepikiran, dan juga ide buat si QRIS ini. Nah, saya coba mau validasi ke kamu, minta bantuan gitu. Kita diskusi malam ini buat perihal itu. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang saya mau tanyain, ini kenapa ya kalau misalkan QRIS tuh kalau misalkan kita mau bayar itu tuh flow-nya tuh kenapa dia harus masukin PIN dulu terus baru otomatis terpotong, kan sedangkan bisa aja ya kayak ya udah kamu bayar QRIS dulu, nampilin QRIS dulu, terus kamu validasi, terus udah kevalidasi oke, ngelihat baru kepotong. Kamu punya alasan nggak, terutama buat case yang Livin ya? Itu pertanyaan bagus. Alasan pastinya mungkin terkait dengan kebijakan keamanan dan efisiensi transaksi dari Bank Mandiri. Tapi, idemu untuk validasi sebelum pemotongan saldo juga menarik. Oke. Nah, cuma permasalahannya kan kita kalau misalkan mau ngerubah kita perlu tahu dulu ya secara kebijakan kenapa sih kebijakan untuk si QRIS ini tuh harus masukin PIN dulu gitu. Sedangkan kan harusnya secara biasanya ya orang secara transaksi biasa kan masukin dulu bayar dulu atau ngeliatin dulu QRIS baru bayar gitu. Mungkin saja kebijakan itu dibuat untuk meminimalisir resiko penipuan. Dengan memasukkan PIN sebelum menampilkan QRIS, pengguna diharapkan lebih waspada dan sadar akan transaksi yang akan dilakukan. Tapi, saya setuju denganmu. Alur ini memang agak berbeda dari transaksi biasa dan bisa membingungkan. Oke, nah saya juga sepakat tuh. Jadi kemarin pas saya coba cek nih emang aneh ya. Tapi kamu bisa nggak sih kayak lebih kritisin lagi kenapa ya flow ini tuh bisa terjadi? Kenapa si Livin ini atau Mandiri ini dia punya kebijakan, atau bahkan nggak hanya Livin saya cek, bahkan di hampir semua konsep QRIS yang dipakai gitu. Jadi kalau mau bayar tuh mereka pasti ngelihat masukin dulu PIN baru kelihatan kodenya. Mungkin salah satu alasannya adalah untuk keamanan. Dengan memasukkan PIN sebelum menampilkan QRIS, pengguna diharapkan lebih waspada dan sadar akan transaksi yang akan dilakukan. Tapi, saya setuju denganmu. Alur ini memang agak berbeda dari transaksi biasa dan bisa membingungkan.
Oke. Tapi kalau coba kamu bisa nggak sih di posisi yang nggak setuju dengan ide saya? Kira-kira kalau kamu di posisi yang nggak setuju, kamu bakal bilang gimana terkait ide saya yang tadi? Saya mengerti kekhawatiranmu, tapi mengubah alur pembayaran QRIS yang sudah ada sepertinya bukan solusi yang tepat. Alur yang sekarang dibuat untuk keamanan dan efisiensi, dan mengubahnya bisa menimbulkan masalah baru. Contoh masalahnya? Salah satu masalahnya adalah keamanan. Jika PIN dimasukkan setelah QRIS ditampilkan, ada risiko orang lain mengintip PIN dan menggunakannya untuk transaksi ilegal. Mengintip pin lah, bukannya ya udah tinggal ditutup aja pinnya kan. Jadi ketika dia melakukan misalkan ketika kita ngeliatin QRIS-nya, terus ya kita tinggal umpetin aja kan, sama aja mau masuk di awal apa di akhir ngeliatin pinnya. Itu benar, menyembunyikan PIN saat memasukkan adalah langkah yang baik. Namun, dalam situasi yang ramai atau terburu-buru, orang mungkin lupa atau tidak sempat melakukannya. Alur saat ini dirancang untuk meminimalisir resiko tersebut. Nah, yang jadi permasalahannya kan ini udah ada case, ada beberapa, ya cuma 2 yang saya lihat, tapi di komentar banyak juga. Banyak orang yang ketika case bahkan di secara UI dia nggak munculin ini batas maksimal transaksinya berapa, terus juga gimana caranya, terus juga jadinya nggak ada double validasi. Itu masalah yang sangat serius. Tanpa batasan transaksi dan validasi ganda, pengguna sangat rentan menjadi korban penipuan. Nah terus kamu gimana kalau misalkan tadi mau tetap mempertahankan sistem kayak gitu? Apakah masih layak dipertahankan? Saya rasa sistem yang ada saat ini masih bisa dipertahankan, tapi perlu ada peningkatan dari segi edukasi dan keamanan. Pengguna perlu diedukasi tentang cara menggunakan QRIS dengan aman, dan aplikasi perlu ditingkatkan keamanannya untuk mencegah penipuan. Kenapa nggak ubah flow aja? Kayak ya ubah flow, jadinya ya udah yang harusnya biasanya harus memasukkan pin dulu baru kepotong saldonya, kenapa nggak ya udah masukin ngeliatin pin dulu terus masukin pin nantinya, tinggal dibalik aja. Ide bagus. Notifikasi atau pengingat di aplikasi bisa membantu pengguna untuk tidak lupa memasukkan PIN setelah memindai QRIS. Oke, berarti kamu setuju dong kalau gitu, kalau flow-nya diubah? Secara bisnis bakal mempengaruhi nggak sih? Ya, saya setuju flow-nya diubah. Dari segi bisnis, perubahan ini justru bisa meningkatkan kepercayaan pengguna dan citra positif aplikasi. Pengguna akan merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi, sehingga meningkatkan loyalitas mereka. Oke, saya sepakat nih kalau misalkan kita ngomongin loyalitas, karena kan sebetulnya secara UI UX itu kan pasti ya desain yang bagus, desain yang emang mempermudah, dan yang lebih enaknya itu ya mudah dipahami ketika orang buka aplikasi. Oh ini ternyata QRIS untuk bayar, bukan QRIS untuk melakukan transaksi gitu. Maksudnya ada QRIS yang untuk apa istilahnya mungkin ya, misalkan nanti ada QRIS untuk menerima pembayaran dan ada QRIS untuk melakukan pembayaran gitu. Nah ini secara UI UX yang saya lihat ada beberapa nih poin buat Livin. Mungkin nanti di next pembahasan saya coba bikin ya rancangannya. Tapi yang pasti nggak ada informasi batas maksimal, terus nggak ada informasi bantuan, terus juga secara note tadi nggak ada double validasi yang nunjukin ini tuh urgent gitu. Dan ketika sudah terpotong kita nggak tahu ketika terpotongnya itu berapa notifikasinya. Kalau misalkan biasanya kita tadi sibuk langsung tutup aja kan gitu. Jadinya menurut saya sih ide ini harusnya bisa ngebantu, dan secara UI UX flow, karena ini udah ada case yang tertipu berarti harusnya bisa ditingkatin kan. Tapi saya tuh diskusi malam ini pengen tahu juga gitu dari kamu, kalau misalkan kamu sebagai ya sebutlah yang punya aplikasi atau tech lead di bagian di Livin ini, apa yang akan kamu lakuin gitu? Apakah kamu akan tetap mempertahankan si QRIS ini atau diubah? Tapi kalau misalkan saya sih lebih prefer kalau kamu
jadi mempertahankan kenapa gitu. Biar kita bisa diskusi nih. Karena menurutku idenya harusnya bisa direvisi karena udah ada masalahnya gitu. Meskipun ada masalah dengan flow saat ini, mempertahankan flow yang ada mungkin memiliki beberapa keuntungan. Misalnya, mengubah flow secara drastis dapat membingungkan pengguna yang sudah terbiasa dengan flow yang ada dan menyebabkan kebingungan atau kesalahan. Selain itu, mengubah flow mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Make sense sih. Oke, kalau misalkan gitu berarti paling minimal bisa nggak ya? Harusnya sih ini nggak terlalu rumit, cuma saya nggak tahu secara coding. Cuma kalau untuk menampilkan batas maksimal transaksi, terus juga pop-up ataupun ya pokoknya notifikasi langsung ke user biar dia tahu, harusnya itu mah bisa kan ya? Benar sekali. Menampilkan batas maksimal transaksi dan notifikasi yang jelas adalah fitur keamanan penting yang relatif mudah diimplementasikan. Fitur-fitur ini akan memberikan informasi yang lebih transparan kepada pengguna dan membantu mereka terhindar dari penipuan. Oke, karena ini case-nya lumayan urgent berhubungan dengan pendapatan dan juga loyalitas. Kenapa? Karena saya pikir kalau misalkan saya sebagai di live-in mandiri atau yang di mandirinya yang pegang aplikasi, pertanyaan pertama saya nggak tahu, mungkin nanti bisa diskusi gitu bahwa saya nggak tahu alasan kenapa harus masukin PIN dulu baru terpotong, padahal secara transaksi biasa kan ya udah orang Saya mengerti kekhawatiran Anda. Alasan dibalik alur pembayaran QRIS yang mengharuskan PIN dimasukkan sebelum pemindaian mungkin terkait dengan kebijakan keamanan dan regulasi perbankan. Namun, saya setuju bahwa alur ini perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Nah ya, permasalahannya kan kebijakan tuh pasti ada reason kan, pasti ada alasan kenapa alasan ini dibuat. Yang biasanya transaksi itu kita melakukan scan dulu atau melakukan transaksi dulu, baru validasinya nanti masukin PIN-nya di akhir. Sedangkan yang QRIS ini di awal gitu. Benar, kebijakan tersebut pasti memiliki alasan keamanan atau regulasi tertentu. Mungkin Bank Mandiri memiliki data atau pertimbangan khusus terkait risiko keamanan yang tidak kita ketahui. Nah, Namun, tetap penting. Menurut kamu apa alasannya? Alasan pastinya mungkin terkait dengan kebijakan keamanan dan efisiensi transaksi dari Bank Mandiri. Namun, beberapa kemungkinan alasannya adalah untuk mengurangi risiko penipuan dan memastikan pengguna sadar akan transaksi yang akan dilakukan. Tapi kayaknya ya gak tahu sih, mungkin ini bakal jadi bakal jadi diskusi yang panjang karena kita ngerasa sama-sama benar gitu. Antara ketika masukin PIN dia ngerasa urgent, tapi menurut kita kan di akhir harusnya ya ketika transaksi untuk validasi di akhir ya orang perlu masukin PIN bahwa transaksi ini benar-benar urgent. Sebetulnya dari sudut pandang yang mana kan gitu. Tapi ide saya sih, menurut saya lebih saya nggak tahu idenya karena kan perlu divalidasi ya kalau kita pakai metode. Ini memang dilema yang menarik. Di satu sisi, memasukkan PIN di awal memberikan lapisan keamanan tambahan. Di sisi lain, alur transaksi normal memang memasukkan PIN di akhir. Mungkin kita bisa mencari solusi yang menggabungkan keduanya, seperti validasi biometrik sebelum pemindaian QRIS dan konfirmasi PIN setelahnya. Oke, sip. Saya menarik sih buat bahas tadi. Tapi kesimpulan malam ini sebetulnya saya pengen coba kita belajar diskusi tentang sebetulnya sepenting apa sih UI UX dalam penerapan aplikasi gitu kan. Bahkan tadi kalau kita nggak benar gimana cara pakainya, tentang keterbacaan, tentang flow kan jadinya masalah ya. UI UX sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Desain yang baik memastikan aplikasi mudah digunakan, intuitif, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna. UI UX yang buruk dapat menyebabkan frustrasi, kebingungan, dan bahkan kerugian finansial, seperti yang kita lihat dalam kasus penipuan QRIS. Oke, saya sepakat sih. Jadi sebetulnya poin dari diskusi malam ini kita lebih concern kepada ngekritisin sebetulnya sepenting apa UI UX ada gitu. Mungkin nanti di next video kita lebih bahas kenapa UI UX ada dan kapan dan gimana lagi gitu ya. Semoga nantinya menarik, tapi ini juga menarik buat kita bahas sebetulnya lebih prefer mana ya, QRIS di awal apa di akhir. Mungkin itu aja cukup buat diskusi malam ini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita tutup, bye.